Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq
ناصر وحكيم الحق والذي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونصر على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh rahmat, ampunan dan berkahnya Allah, di tempat yang suci dan mulia ini, saat kita bermunajat kepada Allah melalui ibadah fardu sholat Jumat secara berjamaah, hanya ada untaian kata yang patut kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ucapan puji syukur atas nikmat-nikmatnya Allah yang sudah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling lezatnya berupa nikmat iman, karena lebih-lebih nikmat tempat, sehingga kita bisa melakukan ibadah sholat Jumat di masjid yang barokah ini. Tidak lain adalah kita niatkan ta'abudan wa taqarruban ila Allah, kita niatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah-ibadah kita di kali ini merupakan ibadah yang terbaik, ibadah yang nantinya bisa untuk kekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah berpegangan dengan takwa, maka orang ini betul-betul oleh Allah dijadikan orang yang akan selamat, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita tidak terasa hari ini merupakan hari Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa-doa kita mulai bulan Rajab ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa ta'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ibadah ini sudah ditemukan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Marilah bulan-bulan Ramadan saat ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena apa, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, surga ini dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, setan dibelenggu. Maka dari itu Allah mengucurkan semua pahala yang sangat banyak. Tinggal hambanya ini mau apa enggak diberikan pahala yang sangat banyak. Senyapa kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan saat ini, marilah
kita mempergunakan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan saat ini, bisa jadi bulan Ramadan yang saat ini merupakan bulan suci Ramadan terakhir bagi kita. Saya doa semoga bulan Ramadan tahun ini juga merupakan bulan terakhir bagi kita. Semoga kita ditemukan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini juga dinamakan bulan rahmat, bulan yang penuh kasih sayangnya Allah. Karena apa? Allah kasih sayang kepada seorang hambanya. Karena pada saat ini Allah telah mengucurkan banyak pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini. Seperti contoh, kalau kita membaca Al-Quran, kita baca di lain bulan suci Ramadan, ini 10 diberikan, yaitu pahala 10 kebaikan. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka nilainya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Maka dari itu Allah sangat sayang kepada seorang hambanya. Maka dari itu marilah mumpung Allah menunjukkan pahala kepada kita semua, marilah kita pergunakan bulan suci Ramadan ini untuk lebih berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan juga dinamakan bulan maghfirah, bulan ampunan bagi kita. Karena setiap ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini merupakan, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa orang itu akan diampuninya. Maka dari itu, marilah puasa-puasa kita ini kita sempurnakan sebaik-baiknya. Baik sempurna, kita tidak membatalkan puasa, kita tidak kumpul suami istri di siang hari, tidak makan, tidak minum di siang hari, pun juga kita harus menjaga anggota tubuh kita dari berbuat maksiat. Banyak orang yang melakukan puasa, namun orang itu yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Karena apa? Karena orang ini tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Marilah puasa kita sempurnakan agar supaya apa? Agar supaya ibadah puasa kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga kaki kita, menjaga telinga kita. Marilah semuanya kita jaga, lebih-lebih kolbul kita, hati kita harus kita jaga dari sifat-sifat iri, dengki, hasad dan takabur. Maka kalau kita bisa menjaga, kita makan, kita minum, kita kumpul suami istri di siang hari, pun kita menjaga anggota kita dari maksiat, maka ibadah puasa kita ini akan menjadi ibadah puasa yang sempurna, akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pun juga di bulan suci Ramadan ada hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malamnya bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih, tahajud, munajat kepada Allah di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang itu pun juga akan diampuni segala dosa-dosanya. Namun ada seseorang, ada manusia di bulan suci Ramadan ini dosanya tidak diampuni oleh Allah. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, selama puasanya ini orang ini masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu lupa kepada Allah. Ketika manusia itu diuji oleh Allah beberapa ujian, sangat sulit ujian itu tidak bisa mempunyai jalan keluar. Karena Allah tidak hadir dihadirkan kepada masalah tersebut, maka orang ini akan meminta tolong kepada sang dukun. Dukunnya tidak pernah sholat, tidak pernah berlawak, kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah sesuatu apapun, ujian apapun yang mengenai diri kita, marilah kita hadirkan Allah. Insya Allah dengan hadirnya Allah ini, masalah-masalah kita akan terselesaikan. Tidak lain adalah dengan takwa. Dan kedua kalinya, orang yang tidak terampuni bulan suci Ramadan adalah orang yang selalu menyakiti kedua orang tuanya. Maka dari itu, mumpung ini masih awal bulan Ramadan, apabila di antara kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, marilah kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita, sujud kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita ini adalah orang yang nomor 2 dari Allah. Anishkur di wali-wali saya, syukurlah kepada aku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Rasulullah, apabila di antara kita masih pernah menyakiti kedua orang tua kita tidak ridho, Nabi Muhammad SAW mengatakan ridho walidain, ridhonya Allah ini terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Wasuku walidain, murkanya Allah ini terletak kepada murkanya kedua orang tua kita. Marilah hukum bulan Ramadan insya Allah masih berjalan pada hari ini, ada kesempatan kita untuk memuliakan kepada orang tua kita. Dengan memuliakan orang tua kita, insya Allah hidup kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak terampuni di bulan suci Ramadan, yang ketiga adalah orang yang minum minuman keras secara terus menerus. Waktunya sholat, waktunya minum. Padahal sholat merupakan inna sholatan dan wajibah munkar. Sesungguhnya sholat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti orang itu kalau sudah sholat masih berbuat munkar, berbuat keji, maka boleh jadi sholatnya ini sholat itu mungkin toharohnya, babunnya akan sempurna. Orang ini tidak bisa mencegah perbuatan munkar dan keji. Masa muslimin dalam Jumat Rasulullah, senyapa kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, ditemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Marilah kita pergunakan apabila kita punya skala banyak kepada Allah, marilah saatnya bulan Ramadan ini mensucikan diri dari dosa. Kalau kita sucikan diri dengan apa? Yaitu dengan an-nadamah, dengan rasa getol di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak tobat kepada Allah di malam hari, di bulan Ramadan, kita tahajud, sholat tasbih, kemudian kita mengajak kepada Allah, menangis kepada Allah, kita mohon ampun apa maksiat yang telah kita kerjakan. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini termasuk tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.